5165 dari kelas 4C. Nah, video pembelajaran kali ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah pembelajaran kelas rangkap dengan dosen Ibu Margareta Sumilat, SPD, MPD. Nah, saat ini mari kita masuk ke dalam pembelajaran tentang apa itu kelas rangkap. Pembelajaran kelas rangkap. Apa sih itu pembelajaran kelas rangkap? Nah, pembelajaran kelas rangkap merupakan model pembelajaran dengan mencampur para siswa yang terdiri dari 2 tingkatan kelas dalam satu kelas dan pembelajaran diberikan oleh satu guru saja untuk beberapa waktu. Di sini menurut Wardani, pada tahun 1998, pembelajaran kelas rangkap adalah suatu bentuk pembelajaran yang mensyaratkan seorang guru mengajar dalam satu kelas atau lebih dalam saat yang sama dan menghadapi 2 atau lebih tingkatan kelas yang berbeda. Di sini ada beberapa pelajaran yang dapat terjadi dalam kelas rangkap, meliputi yang pertama itu ada integrasi kurikulum, di mana guru dapat mengintegrasi kurikulum dari 2 mata pelajaran yang berbeda untuk menciptakan koneksi yang lebih dalam antara topik-topik tersebut. Kemudian yang kedua ada kolaborasi. Siswa dapat belajar bekerja sama dengan teman sekelas dari 2 kelas yang berbeda. Ini meningkatkan kemampuan kolaboratif mereka. Kemudian yang ketiga ada pembelajaran berbasis proyek. Pembelajaran berbasis proyek dapat diimplementasikan di mana siswa dari 2 kelas yang berbeda bekerja bersama-sama untuk menyelesaikan tugas atau proyek tertentu. Kemudian yang keempat, peningkatan keterlibatan. Karena variasi dalam cara pembelajaran disajikan, kelas rangkap dapat meningkatkan keterlibatan siswa dan memotivasi mereka secara lebih efektif. Yang kelima, pembelajaran antar mata pelajaran, di mana siswa dapat melihat keterlibatan antara topik-topik yang mereka pelajari di 2 mata pelajaran yang berbeda, membantu mereka memahami konteks yang lebih luas dari konsep-konsep tersebut. Selanjutnya, apa saja sih model pembelajaran yang ada dalam kelas rangkap? Nah, model pembelajaran kelas rangkap adalah pendekatan di mana 2 atau lebih kelas digabungkan dan siswa belajar dalam kelompok yang terdiri dari siswa dari berbagai kelas yang berbeda. Ini dapat meningkatkan interaksi sosial antara siswa, memfasilitasi pembelajaran kooperatif, dan memungkinkan pengajaran diferensiasi yang lebih efektif. Nah, di sini ada model dasar pengelolaan pembelajaran kelas rangkap, yaitu yang pertama ada PKR 221 atau 2 kelas, 2 mata pelajaran, 1 ruangan. Guru menghadapi 2 kelas, 2 mata pelajaran dalam 1 ruangan. Pemilihan topik dalam pembelajaran ini harus berkaitan. Model ini hanya mungkin diterapkan jika siswa tidak terlampau banyak. Kemudian yang kedua, pembelajaran kelas rangkap 222, di mana guru menghadapi 2 kelas, 2 mata pelajaran, dan 2 ruangan. Model pembelajaran kelas rangkap 222 ini merupakan model pembelajaran kelas rangkap modifikasi yang digunakan bagi kondisi siswa lebih dari 20 atau ukuran ruang kelas yang tidak dapat menampung 2 kelas. Selanjutnya, yang ketiga ada pembelajaran kelas rangkap 333, 3 kelas, 3 mata pelajaran, dan 3 ruangan. Nah, model pembelajaran kelas rangkap 333 ini sama dengan model pembelajaran kelas rangkap 222 yang merupakan model pembelajaran kelas rangkap modifikasi karena prinsip keserempakan tidak terkendali dengan utuh secara tatap muka adanya batasan fisik. Nah, selanjutnya apa saja sih pola yang ada di dalam pembelajaran kelas rangkap?
Nah, pola pembelajaran kelas rangkap merupakan pendekatan di mana dua atau lebih kelas berbeda dipadukan menjadi satu kelas yang sama, belajar topik yang sama. Ini bisa meningkatkan interaksi antara siswa dan memungkinkan kolaborasi yang lebih besar. Di sini ada beberapa pola yang ada dalam pembelajaran kelas rangkap, yaitu yang pertama, rotasi stasiun. Siswa dibagi menjadi kelompok-kelompok kecil dan berputar di antara stasiun-stasiun pembelajaran yang berbeda, di mana setiap stasiun fokus pada topik atau aktivitas yang berbeda. Kemudian yang kedua, pembelajaran terpadu. Integrasi materi dari kedua kelas ke dalam satu aktivitas atau proyek pembelajaran memungkinkan siswa untuk melihat keterkaitan antara dua mata pelajaran. Yang ketiga, kolaborasi guru. Guru-guru dari kedua kelas bekerja sama untuk merencanakan dan memberikan pembelajaran, memastikan kesinambungan dalam kurikulum dan metode pengajaran. Selanjutnya yang ketiga, penyesuaian diferensiasi. Memberikan bahan ajar yang sesuai dengan kebutuhan siswa dari kedua kelas sehingga setiap siswa mendapat pembelajaran yang sesuai dengan tingkat kemampuan mereka. Kemudian yang kelima, pembelajaran mandiri. Memfasilitasi siswa untuk belajar secara mandiri dengan menyediakan sumber daya dan paduan yang jelas, sehingga guru dapat fokus pada membantu siswa secara individual atau dalam kelompok kecil. Selanjutnya yang keenam, pembelajaran berbasis proyek. Mengintegrasi proyek-proyek yang melibatkan kedua mata pelajaran, memungkinkan siswa untuk menerapkan pengetahuan dan keterampilan mereka dalam konteks yang nyata. Yang ketujuh, penjadwalan fleksibel. Menyusun jadwal yang fleksibel untuk memungkinkan penyesuaian yang diperlukan, seperti waktu tambahan untuk membahas topik tertentu atau memperdalam pemahaman siswa. Selanjutnya, bagaimana penerapan pembelajaran kelas rangkap pada kelas tinggi dan kelas rendah? Nah, untuk pada kelas tinggi itu kita bisa melakukan 4 tahap. Yang pertama itu identifikasi kebutuhan dan minat siswa dengan melakukan evaluasi awal. Yang kedua, buatlah kelompok yang heterogen berdasarkan kebutuhan dan minat. Serta yang ketiga, berikan tugas atau proyek yang menantang sesuai dengan tingkat kemampuan mereka dan berikan bahan bacaan atau sumber daya tambahan untuk memperdalam pemahaman mereka. Nah, untuk kelas yang rendah itu, kita bisa melakukan 4 tahap. Yang pertama, identifikasi kebutuhan individu siswa dengan melakukan evaluasi awal yang komprehensif. Yang kedua, buatlah kelompok yang homogen berdasarkan kebutuhan dan kemampuan siswa. Yang ketiga, berikan instruksi yang jelas dan terstruktur, serta bahan-bahan yang disederhanakan atau dimodifikasi tugas sesuai dengan tingkat pemahaman mereka. Yang keempat, gunakan berbagai metode pengajaran seperti visual, auditori, dan kinestetik untuk menjangkau berbagai gaya belajar. Serta yang kelima, berikan bantuan tambahan dan umpan balik yang sesuai secara individual untuk membantu siswa mencapai tugas pembelajaran mereka. Nah, itulah pengertian tentang pembelajaran kelas rangkap. Teman-teman jangan lupa like, komen, dan share ya. Bye!